Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Aisyah duduk di kursi kayu sambil mengelus perutnya yang kian membesar. Usia kandungannya sudah memasuki 8 bulan. Setiap kali janin dalam perutnya menendang pelan, ia tersenyum haru. Seharusnya masa-masa ini penuh dengan kebahagiaan. Ia membayangkan suaminya, Reza, akan semakin perhatian, menemaninya melalui malam-malam sulit, dan menanti bersama kelahiran anak pertama mereka. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Reza semakin jarang pulang. Telepon Aisyah sering tak dijawab. Pesan-pesannya hanya centang biru tanpa balasan. Aisyah mencoba berbaik sangka. Ia selalu menenangkan hatinya. Mungkin Reza sibuk bekerja. Mungkin ia sedang mencari tambahan rezeki untuk persiapan anak kita nanti. Hari demi hari, ia menunggu dengan sabar. Tapi kekecewaan mulai menumpuk. Tatapan Reza yang dulu hangat, kini dingin. Senyum yang dulu membuat Aisyah merasa tenang, kini jarang sekali terlihat. Bahkan ketika pulang, Reza sering mencari alasan untuk keluar lagi. Hingga suatu sore, Aisyah memberanikan diri untuk keluar membeli kebutuhan bayi. Dengan perut yang besar, ia melangkah pelan menuju pasar kecil. Di sanalah, matanya tertuju pada sosok yang begitu ia kenal. Reza, suaminya sendiri. Tapi yang membuat hatinya hancur, tangan Reza menggenggam mesra tangan seorang wanita lain. Mereka tertawa bersama, seolah dunia hanya milik berdua. Tubuh Aisyah seketika lemas. Dadanya sesak. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia berdiri di pinggir jalan memandangi pemandangan yang menusuk jantungnya. Dunia seakan runtuh. Ya Allah, apa yang kulihat ini benar. Suamiku, lelaki yang bersumpah di hadapanmu untuk menjagaku, ternyata mengkhianati janji itu. Aisyah berusaha menahan langkahnya, tak sanggup menghampiri. Ia memilih berbalik, pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang jalan, hatinya penuh tanya. Apa salahnya? Apakah ia kurang cantik, kurang taat, atau karena kehamilannya membuat tubuhnya tak lagi menarik? Malam itu Aisyah duduk di ruang tamu yang gelap. Reza pulang larut malam tanpa rasa bersalah. Wajahnya seperti biasa, dingin dan jauh. Aisyah ingin bertanya, ingin menjerit, namun bibirnya keluh. Ia hanya mampu menunduk, menahan tangis di dalam dada. Dalam kesepian, ia memeluk perutnya. Bayi kecil itu menendang lagi seakan memberi isyarat. Dengan suara bergetar, Aisyah berbisik lirih. Nak, kau satu-satunya penguat ibu sekarang. Meski ayahmu sudah berubah, ibu janji akan tetap menjagamu. Kau adalah anugerah terbesar dari Allah. Malam itu doa panjang terucap. Air mata mengalir membasahi sajadah. Meski hatinya hancur berkeping-keping, Aisyah memilih bersandar kepada Allah. Karena ia tahu, hanya Allah yang tidak pernah ingkar janji. Malam itu, rumah kecil yang biasanya penuh canda kini terasa begitu sunyi. Aisyah duduk di tepi ranjang, memeluk guling erat-erat seakan mencari kehangatan yang tak lagi ia dapatkan dari suaminya. Reza sudah lama terlelap di ruang tamu dengan ponsel yang tak pernah lepas dari genggamannya. Sesekali terdengar suara notifikasi pesan, dan setiap kali itu terjadi, Aisyah bisa merasakan dadanya kian perih. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menutup mulut dengan tangan agar isakannya tidak terdengar. Perutnya yang besar semakin membuatnya sulit bergerak. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih berat daripada rasa sakit fisik yang ia tanggung. Ia teringat kembali hari akad nikah mereka. Bagaimana Reza mengucap janji suci di hadapan penghulu, orang tua, dan saksi bahwa ia akan membimbing dan menjaga Aisyah. Janji itu kini terasa seperti bayangan kosong, menguap entah kemana.
Dengan langkah berat, Aisyah bangkit dan mengambil wudhu. Air dingin yang menyentuh wajahnya seakan menjadi penghapus duka meski hanya sekejap. Ia bentangkan sajadah, menundukkan kepala, lalu sujud lama sekali. Dari bibirnya terucap doa penuh kerendahan hati. Ya Allah, jika ini ujianmu, kuatkanlah aku. Jangan biarkan anakku lahir tanpa kasih sayang. Lindungi dia, meski aku harus melewati semua ini sendirian. Selesai sholat, ia kembali ke ranjang. Namun bukannya tenang, perasaannya makin kacau. Ia tahu, dalam hitungan minggu bayi itu akan lahir. Bagaimana jika Reza benar-benar meninggalkannya? Bagaimana ia akan membesarkan anak ini seorang diri? Jam dinding berdetak lambat seolah ikut menyiksa. Sementara itu, Reza masih tertidur di sofa. Wajahnya tenang seolah tanpa dosa. Aisyah memandanginya dengan tatapan kosong. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak marah, namun ada juga bagian yang hanya ingin pasrah. Malam itu, Aisyah hampir tidak tidur sama sekali. Ia menangis sampai matanya bengkak. Namun di sela-sela tangisnya, ada bisikan halus di hatinya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bisikan itu menjadi satu-satunya penguat, meski kecil, agar ia bertahan untuk esok hari. Hari itu akhirnya tiba. Perut Aisyah yang sudah begitu besar terasa mulas hebat. Keringat bercucuran di keningnya. Tubuhnya gemetar menahan sakit yang datang bergelombang. Ia berusaha memanggil Reza, namun rumah itu kosong. Suaminya sudah sejak pagi pergi entah kemana tanpa kabar. Dengan sisa tenaga, Aisyah meraih ponsel di meja kecil samping ranjang. Jemarinya bergetar saat menekan nomor bidan desa yang selama ini mendampinginya. "Bu, saya rasa waktunya sudah tiba." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Tak lama, bidan datang bersama dua tetangga yang peduli. Mereka mendapati Aisyah terbaring pucat, menahan sakit seorang diri. "Sabar ya, Bu. Tarik nafas dalam-dalam," ucap bidan menenangkan. Di tengah kontraksi yang semakin kuat, air mata Aisyah mengalir deras. Bukan hanya karena rasa sakit melahirkan, tapi karena kesepian yang mencekik. Seharusnya ada Reza di sisinya, menggenggam tangannya, memberi semangat. Namun yang ada hanya ruang kosong dan bayangan janji yang teringkari. Tangisan pertama bayi akhirnya terdengar, memecah kesunyian rumah sederhana itu. Aisyah terisak. Kali ini bukan hanya karena sakit, tapi juga lega. Di pelukannya, seorang bayi mungil berbalut selimut tipis menangis seakan mengisi ruang yang selama ini hampa. "Selawat ya, Bu. Anak ibu sehat, perempuan cantik," ujar bidan sambil tersenyum haru. Aisyah menatap wajah bayi itu lama sekali. Wajah yang masih merah, mungil, dan penuh harapan. "Nak, maafkan ibu. Meski ayahmu memilih pergi, ibu janji akan menjagamu dengan seluruh hidupku," bisiknya sambil mencium kening sang buah hati. Di balik rasa sakit dan tangis, lahir juga tekad baru dalam diri Aisyah. Ia sadar, meski ditinggalkan, Allah menitipkan anugerah terbesar yang akan menjadi alasan baginya untuk terus kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum tulus. Hari-hari setelah kelahiran tidaklah mudah bagi Aisyah. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia harus segera bangkit demi sang buah hati yang membutuhkan ASI, perhatian, dan kasih sayang. Malam-malam panjang ia jalani dengan penuh kesabaran. Begadang menenangkan tangis bayi meski dirinya sering menangis dalam diam. Tanpa Reza, semua beban tertumpu pada dirinya. Untuk membeli popok dan kebutuhan bayi, Aisyah menjahit baju-baju bekas tetangga, menerima upah seadanya. Kadang ia hanya makan singkong rebus, sementara memastikan susu dan makanan bergizi cukup untuk anaknya. Tetangga ada yang iba, sesekali memberi bantuan. Namun tidak jarang juga terdengar bisik-bisik miring tentang rumah tangganya yang hancur.
Aisyah menunduk, menahan perih di hati. Ia tidak ingin anaknya kelak tahu bahwa ayahnya lebih memilih wanita lain daripada keluarganya sendiri. Meski demikian, senyum kecil bayi itu menjadi kekuatan luar biasa. Setiap kali ia merasa tak sanggup, tatapan polos anaknya mengingatkan bahwa Allah masih memberinya alasan untuk berjuang. Nak, kita mungkin tak punya apa-apa, tapi kita punya Allah. Ibu janji tidak akan menyerah. Ucapnya suatu malam sembari menimang buah hatinya. Untuk menambah penghasilan, Aisyah mula membuat kue sederhana dan menitipkannya ke warung sekitar. Meski untungnya sedikit, perlahan kebutuhan bisa terpenuhi. Ia tak lagi mengandalkan belas kasihan orang lain, melainkan kerja keras dan doa yang ia panjatkan setiap sujud. Terkadang ketika tubuhnya hampir menyerah karena lelah, ia teringat wajah Reza. Hatinya masih perih, namun ia memilih memaafkan. Mungkin ini jalan Allah agar aku lebih dekat padanya, bisiknya lirih. Hari demi hari Aisyah belajar menjadi ibu sekaligus ayah. Ia menyulam luka dengan keteguhan, menukar air mata dengan senyuman untuk anaknya. Perjuangan itu berat, tapi di baliknya tumbuh keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidur. Waktu terus berjalan, bayi mungil yang dulu lahir di tengah sepi, kini tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Namanya Zahra, cahaya hati Aisyah. Setiap langkahnya, setiap tawa polosnya, menjadi penawar luka yang dulu hampir menghancurkan ibunya. Perjuangan berat yang dijalani Aisyah perlahan mulai berbuah. Usaha kecilnya menjual kue semakin dikenal orang. Awalnya hanya dititipkan di warung sekitar, kini beberapa tetangga mulai memesan langsung untuk acara kecil. Dari situ, rezekinya bertambah sedikit demi sedikit. Namun yang paling indah bukanlah soal uang, melainkan ketenangan hati yang Aisyah rasakan. Malam-malam penuh air mata yang dulu begitu kelam, kini berganti dengan doa syukur. Ia sadar, meski ditinggalkan suami, Allah tidak pernah meninggalkannya. Justru dari kesepian itulah, ia semakin dekat pada Sang Pencipta. Zahra tumbuh menjadi anak yang penuh kasih. Meski masih kecil, ia sering berkata, "Ibu, jangan sedih ya, aku sayang ibu." Kalimat sederhana itu mampu meruntuhkan benteng kesedihan di hati Aisyah. Ia merasa Allah benar-benar mengirimkan pelipur lara melalui putrinya. Suatu ketika, ada seorang pemilik toko besar yang mencicipi kue buatan Aisyah. Ia kagum dengan rasanya dan menawarkan kerjasama. "Kalau ibu bisa menyediakan dalam jumlah banyak, saya siap membantu memasarkannya," ucapnya tulus. Aisyah tertegun. Air matanya menetes. Bukan karena sedih, melainkan haru. Inilah jawaban doa yang ia panjatkan selama ini. Dengan penuh keyakinan, Aisyah menyanggupi. Malam-malam berikutnya ia habiskan untuk memasak, mengulani adonan dan membungkus kue dengan telaten. Lelah memang, tapi setiap tetes keringat terasa manis, karena ia tahu sedang berjuang demi masa depan Zahra. Kini di balik luka masa lalu, mulai tampak cahaya yang menerangi jalannya. Kesabaran yang ia pelihara, meski pahit, ternyata mendatangkan pertolongan Allah dengan cara yang tak pernah ia duga. "Alhamdulillah ya Allah, Kau ganti air mataku dengan rezeki, Kau balas kesabaranku dengan kebahagiaan," bisiknya di tengah sujud panjang. Hari demi hari, usaha Aisyah semakin berkembang. Kue-kue buatannya kini tidak hanya dijual di warung kecil, tetapi juga dipasarkan di toko besar, bahkan mendapat pesanan untuk acara pernikahan dan syukuran. Kehidupan yang dulu serba sulit, kini perlahan berubah. Aisyah bisa menyekolahkan Zahra di sekolah terbaik di lingkungannya, sesuatu yang dulu hanya ia impikan. Namun, balasan Allah tidak berhenti di situ. Suatu sore, saat Aisyah menunggu Zahra pulang sekolah, ia melihat seorang pria berdiri di depan rumah kontrakannya. Wajah itu tak asing. Ya, dialah suaminya, Farid. Wajah yang dulu meninggalkannya tanpa rasa iba, kini tampak lusuh, kusut, dan penuh penyesalan. "Aisyah," suara Farid bergetar. "Aku salah. Wanita itu meninggalkanku. Hidupku hancur. Aku ingin kembali." Aisyah terdiam.
hatinya bergejolak. Luka lama seakan terbuka kembali. Tapi, ia mengingat doa-doanya selama ini. Mengingat betapa Allah selalu menggantikan kesedihan dengan kekuatan. Dengan tenang ia berkata, "Farid, dulu saat aku butuhmu, kau memilih pergi. Tapi lihatlah, Allah tidak pernah meninggalkan aku. Allah yang menguatkanku, Allah yang membesarkan Zahra, Allah yang mengangkat derajatku." Air mata Farid jatuh, namun Aisyah melanjutkan, "Aku sudah memaafkanmu, tapi jalan hidup kita sudah berbeda. Aku tak ingin kembali ke masa lalu. Kini tugasku hanya fokus pada Zahra dan pada usahaku. Semoga Allah memberi jalan terbaik untukmu." Farid hanya terdiam, menunduk dalam penyesalan yang mendalam. Sementara itu, Zahra datang berlari memeluk ibunya, penuh kasih dan kebanggaan. Aisyah tersenyum sambil menatap langit, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia sadar, inilah balasan Allah yang tak disangka. Ia ditinggalkan dalam keadaan hamil, namun kini ia berdiri tegak sebagai ibu tangguh yang sukses, dihormati, dan dicintai putrinya. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "Engkau telah mengubah derita menjadi bahagia, luka menjadi kekuatan, dan pengkhianatan menjadi kemenangan. Segala puji hanya bagimu." Di sanalah akhir kisahnya. Balasan Allah datang bukan sekadar harta atau kesuksesan, melainkan hati yang lapang, kekuatan yang luar biasa, dan kebahagiaan yang sejati.